Itu malam itu, ya maaf ya, musik Islami, akan tetapi ada minuman keras lah namanya kan. Bukan di pentas ya, tapi di nampak itu kan. Mau tanya orang awak, disiko tampeknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dun sanak sadonyo basuo balik kita di acara kesayangan kita di Tampek Mauta TVRI Sumatera Barat. Mau tanya orang awak, disiko tampeknya. Masih bahasa mambo di Bisgari selama 1 jam ke depan akan menemani waktu istirahat dun sanak sadonyo. Nah, lagi puasa sana. Kalau puasa nak puasa pokoknya kita tonton TVRI Sumatera Barat di Tampek Mauta karena hariko bintang tamu kita adalah seorang keyboardis gambus. Nah, kita perkenalkan saja Uda Afdahul Husni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afdalul bukan iya. Afdahul. Nyo gara-gara ose huruf D huruf H mah. Huruf do. Iya. Oke, panggilannya Dafdal ya. Iya, Dafdal. Dafdal ko adalah seorang keyboardis musik gambus. Atau kasidah. Atau kasidah ya. Tapi kok wak ulik lah. Asih beda-bedanya kok. Kan banyak pula macam ini ya. Ada pula orang nyebutnya nasyid kadang ya kan. Nasyid juga ya. Nanti kita bedakan, kita bedah-bedah. Nah, Oke. Dah. Kok kan dari sekian banyak musik tuh. Iya. Bak kok gambus. Yang pertama itu kebetulan latar belakang keluarga awak ya. Itu dari keluarga yang religius. Jadi itu kakek itu dia dai sampai ke pokoknya dari keturunannya udah ada keturunan religi. Jadi yang pertama itu, yang kedua rasanya kalau gambus itu lebih lebih agak tenang. Jiwa kita itu jadi tenang kalau gambus. Itu. Oh, kalau gambus tenang aja. Nyaman itu. Ya. Tapi tergantung tergantung masing-masing orang dah. Iya. Tapi kalau secara pribadi memainkan musik gambus itu selain menenangkan hati, yang jelas memberikan nasihat yang baik ke orang yang mendengar gitu. Bukan hanya sekedar musik, bukan hanya sekedar nyanyi-nyanyi aja. Tapi juga ada pesan ya. Dakwah yang disampaikan di situ. Oke, ada dakwah di dalam. Ada dulu lagu ramai-ramai. Dan dakwah. Seperti itu. Oke, siap. Berarti latar belakang keluarga Uda emang keluarga yang pertama yang religius. Iya, betul. Nah, itu kan religius kan bisa sih Uda jadi dai segala macam balik gitu kan. Kenapa Uda atau ada keluarga yang emang pemain musik gambus coba? Kalau dari orang tua ya, malah dari nenek. Nenek dulu sudah berkecimpung di dunia kasidah ya. Jadi nenek itu dulu sudah sebagai penyanyi kasidah dan sering ikut lomba-lomba dulu. Sampai ke ayah sama ibu. Ibu panggilannya Umi. Nah, itu udah pernah juara Sumatera Barat. Wih. Dulu. Di zaman itu. Jadi mungkin itu yang menginspirasi atau ada keturunan darahnya udah mengalir. Darah seninya mengalir ya. Jadi tapi kalau sebagai pemain musik ya, mungkin itu mungkin lebih ke adiknya ya. Adiknya, pemain gambus dulu, namanya gambus di Padang ya. Tapi kini udah nggak aktif lah ya. Gambus Al Azhar namanya. Dia sebagai pemain bass, gitar bass. Dulu kan keyboard yang gambus yang pakai keyboard ini kan jarang ya. Kini jadi sebagai pemain bass. Itu mungkin ada darah yang mengalir ke di situ. Siap. Tapi mulai main gambus mulai tertarik bana wak belajar lah main gambus lah. Gambus ya.
Itu gambus Amba punya gambus di Pariaman ya. Namanya gambus Elfitri. Oke. Gambus Elfitri itu berdirinya tahun 2003. 2003. Tapi waktu itu kebetulan Amba pribadi itu belum bisa untuk sebagai playernya. Belum pandai lah gitu kan. Oke. Nah, waktu itu yang main tuh cuman sewa orang lain gitu kan, jepitan orang lain. Barulah tahun 2004 itu mulai belajar. Waktu itu masih waktu itu di kelas SMA ya? 2 SMA. Iya. Nah, 2. Tapi di MAN dulu ya. Memang basicnya di agama. Di MAN. Dan belajar kira-kira setahun lebih kurang, baru tahun 2005 baru terjun langsung di dunia gambus, musik gambus. Oke. Berarti di Elfitri tadi itu grup gambus bikinan udah orang tua. Orang tua yang mendirikan. Oke. Tapi selama waktu awal-awal tuh masih pakai player dari luar. Okay. Dan yang memotivasi itu belajar soalnya kok. Pernah suatu kejadian kebetulan dapat mengisi acara apa? Berale di Padang waktu itu. Kebetulan pemain playernya kok itu ala siang alun tibu. Jadi itu mungkin jadi cambuk atau jadi motivasi kalau seandainya seperti Kotaroi gulung tikar yang pertama, yang kedua tuh kecewa orang yang membutuhkan jasa Islami. Nah, jadi dari situlah tumbuh memang motivasi untuk belajar musik gambus dan menguasai sadu nyanyinya gitu kan. Mulai situlah mulainya. Itu masih kelas 3 di MAN. Cuman yang memang profesionalnya itu mulai dari 2000 kuliah di Padang. Pas kuliah di Padang. Kebetulan di Padang banyak lo gambus waktu itu. Dan itu di situlah mulai berkembang sampai gini gitu. Oke, berarti waktu SMA kelas 2 kelas 3 tuh lah pandai main keyboard berarti ya. Otodidak kah? Otodidak? Iya. Nggak diajarkan di ayah atau player sebelumnya ya? Ada cerita menarik. Kok serius? Keren ya. Gini, dulu Ambo kan punya kakak. Sekarang kakak perempuan ya, Lucy. Ininya di Bogor lah buat perusahaan, alhamdulillah. Kebetulan waktunya kelas 3 SMA, inilah yang ikut dulu les musik. Les musik bidangnya atau spesialisnya nyampe waktu itu drum. Les drum cewek. Ya, kok keren. Kamu nggak tahu lah kenapa drum itu yang jadi motivasi deh ya kan. Yang benar. Kebetulan kelas 3 itu kan dulu ada yang namanya ujian Eptanas dulu ya. Kalau ini kan UN namanya gitulah. Ada Eptanas. UN ya. Ujian akhir lah di kelas 3, ujian akhir mau tamat sekolah. Jadi pas itu karena fokus ke musik, fokus ke ujian tentu lesnya kok ndaknya jalankan. Sementara nyalah bayar uang lesnya lah dibayar. Tapi nggak bisa. Ya. Jadi timbul mungkin ikulo jalannya. Timbul ini udah gantian. Daripada pitih kok terbuang sesio gitu kan. Jadi manfaat. Walah bayar ya. Waktu itu bayar sebulan untuk sebulan waktunya. Sebulan pertemuan gitu kan. Sebulan. Jadi itulah motivasi awalnya. Ikutlah les tuh. Tapi bukan drum ya, memang ke keyboard. Piano. Berarti boleh waktu itu pindah. Boleh. Boleh pindah. Boleh pindah. Jadi itu tuh lah. Cuma waktu itu cuman belajar dasar akord lah. Somisasi, do re mi fa sol la si do. Belum fokus ke dunia gambus. Tapi cikal bakalnya dari situ. Cuman itu cuma sebulan karena kebetulan waktu itu tempat les tuh itu dipakai juga buat rental band kan. Jadi kadang-kadang mengalah lah ya. Kadang-kadang bentrok jadwalnya waktu itu. Jadi
Ayolah mundur sajalah. Habis Kayaknya Wak tahu tempe itu. Enggak usah bulan Ramadan. Jadi itulah. Habis sebulan itu barulah belajar otodidak di rumah. Tapi memang dasar kalau ingin belajar itu memang dasarnya dari awak seorang, dari diri dulu. Kalau memang kemauannya ada, kemauan dulu yang penting. Kalau kemauan ada, insyaallah bisa. Itu yang menjadi motivasi. Ya. Nggak lama dah, tapi sungguh-sungguh. Manjada wajada. Asik. Siapa sungguh pasti mendapat. Ya seperti itu. Oke. Berarti awal-awal tuh piano klasik dong belajarnya. Piano. Ya, piano klasik ya, bukan keyboard ya. Bukan. Keyboard kan senang main tapi ngecil ya. Pencet aja ya. Tapi keren kalau keyboard tuh keren mana, salut Pak. Kalau dulu kan kalau piano cuma piano aja ya. Iya. Piano. Ya solmisasi lah. Do re mi fa sol la si do, tangga nada di C, itu main chord ya. Chord. Itu aja dasar. Tapi setidaknya sedikit banyaknya kan cikal bakalnya itu. Aduh, itu. Karena emang dasar itu yang penting. Ya dasar itu yang penting. Untuk menjadi motivasi awak kan. Oke. Nah, yang tadi tuh ternyata karena si player kok tadi talai mas, aku harusnya kok andai lah Ambo bisa ya, Ambo gantian langsung supaya yang mau undang wak kecewa ya. Betul. Oke, akhirnya mulai belajar. Dan ada kesempatan pas uni tadi nggak bisa ya. Pas uni berarti basobo keinginan dengan kesempatan. Iya. Itu susah. Ya soalnya yang dari keluarga ya, dari keluarga itu yang memang fokus. Kamu berdek kakak 2 sampai orang. Tapi memang yang lebih fokus concern ke gambus itu memang kamu pribadi. Yang kakak itulah di Bogor, terus adiklah keluarga, ada sih yang bungsu itu yang laki-laki namanya Adel itu pegawai pemerintah. Jadi yang memang fokus di gambus itu memang seorang daftar. Oke, kan tadi udah belajar piano lah ya, piano klasik lah namanya dulu. Tuh kebetulan di rumah sedang ada keyboard juga berarti ya. Iya, kebetulan waktu itu alat gambusku lado. Jadi, ya. Tapi itu tadi yang main kau orang lain dulu. Keyboard kalau ada di rumah. Kalau ndak main tentu terletak di rumah. Tapi memang untuk pertama-tama bagi yang ingin belajar gambus atau kesenian lah, itu memang harus rutin ada. Biar sebentar waktunya, sejam jadi atau setengah jam tapi rutin. Rutin. Dulu waktu belajar gambus tuh, itu Ambo udah punya catatan kertas ya, kertas ada beberapa lembar. Itu dicatat seluruh lagu yang populer lah gitu. Lagu Islami ya, lagu gambus ya. Kok catat di buku, tulis pena kok ya? Tulis pena. Kalau disimpan di pokoknya kadang lupa kan. Ditulis itu di kertas 1, 2, 3 sampai sekian. Jadi kalau seandainya ditulis judulnya, nadanya, sampai kecepatannya, kuncinya. Kalau seandainya mahir itu baru. Ndak, kalau belum mahir jangan pindah ke lagu yang lain. Oh gitu ya. Kadang awak kan nafsu kok tadi ya. Jadi selesai lagu, bosan pindah lagu lagi. Harus kuasai cek dulu. Itu kalau lah dapet checklist baru turun ke bawah. Dan waktu itu waktu masa percobaan lah tibonya nak. Yang penyanyi itu yang nentuin lagu tuh awak. Bukan Inyo. Kalau besok main kalau ini kan besok mau lagu kayak begitu. Kalau baru belajar itu enggak, lagunya harus juga. Baru berjauh. Biko ganti lagu Paniang udah pele. Lagi orang nyumbang lagu kan. Aduh. Itu pengalamannya. Kalau jadi itu tuh lah yang membuat bisa banyak step by step. Tapi alhamdulillah cukup perkembangannya, kalau mau rasa cukup banyak lah pengalaman yang dapat ya. Oke. Nah, kok tim dari TVRI lah merangkum kok video-video dari udah biar kan kawan di rumah bisa mencari lo kan kayak apa sih Dafdal kok main keyboard untuk di gambus kok kita putarkan video begini ini. Check it out. Alangkah cantiknya dunia ini,
Mautanya orang awak di Siko tampeknya. Oke, itu tadi video udah Afdal main keyboard untuk gambus ya. Nah itu di YouTube ya? Ya betul, itu di YouTube. Apa YouTube ya? YouTube-nya Elfitri Gambus. Elfitri Gambus. Iya. Kabarnya subscribernya lah banyak. Sampai puluh ribuan ya. Sampai puluhan, menuju sampai 7 lah. Menuju sampai 7.000. Oke. Nah itu dari tahun barat tuh? Baru kebetulan waktu itu membuat YouTube itu di bulan Ramadan. Jadi momennya memang karena bulan Ramadan kok lebih kayak religius. Ya. Banyak yang mendengar lagu religius. Itu buat di bulan Ramadan tahun 2020 waktu itu. Baru mah. Baru. Tapi yang menyuruh sebelum itu lah banyak. Cuman mungkin pikiran ke situ belum ada, terbayang rumit nyoba kan. Caranya kok. Karena pengalaman belum ada lah. Betul. Jadi di tahun 2022 itu kebetulan ada kawan ya yang membuat YouTube loh. Dan penontonnya, subscribernya pun banyak, tapi di lagu-lagu umum ya, lagu dangdut. Dari situlah minta tolong ke Inyo lo yang majak, tapi oke lah kita buat pas timingnya kok di bulan Ramadan. Tolonglah untuk mixing, back vokal, dan sekaligus mengambil videonya itu di rumah tuh. Di rumah saja. Karena irit biaya. Apa tuh biayanya seketik, pemasukannya banyak. Alhamdulillah. Yang penting usaha. Ya. Jadi di tahun 2022 itu buat YouTube buat lagu kasidah pertama. Alhamdulillah promosi di Facebook, di WA, di Instagram, di TikTok kan. Pokoknya promosi lah pertama itu dulu. Alhamdulillah responnya baik. Responnya dan pokoknya langsung naik jam tayang, jam tontonnya. Tapi Ambo pun ndak mengira sebelumnya, ndak nyangko sebelumnya kok bisa sebanyak itu ya. Alhamdulillah itu satu bulan udah monet. Wih, serius? Sebulan pas. Itu sebulan pas. Itu kan syarat monetnya 1000 subscriber minimal, 1000 jam tayang ya. Sampai 1000 jam tayang. Alhamdulillah sebulan sampai. Sebulan ajukan PIN kan, itu. Sebulan setiap habis monet itu langsung dibayar deh orang pihak YouTube. Cair. Masih ingat angko para pertama. Disobek Siko ya. Kan pas pertama. Pas pertama. Itu waktu pertama itu alhamdulillah nemu sekitar 2,5 juta. Wuih, Masya Allah sebulan ya. Sebulan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, kok melompek seketik. Oke. Wah, pasti penasaran kok, kan udah masih gambus dah. Iya. Kalau Ambo sebagai orang awam di musik-musik yang kayak Islami kayak gitu masih ngawang kok. Iya. Apa sih beda gambus, kasidah, nasyid gitu? Oke. Mau jalan ceceknya deh, boleh ya. Kalau gambus itu lebih ke, sebenarnya gambus itu kan alat musiknya yang kayak apa ya? Kecapi kayak gitu ya? Bukan. Kalau sorapnya kayak sitar. Kayak sitar tapi kayak kadang. Oke. Kalau nama Arabnya oud namanya. Oke. Itu ciri khas Timur Tengah lah gitu kan. Jadi orang lebih anggap gambus kok ke lagu-lagu yang bernuansakan Arab dan kayak ada mirip-mirip kayak selawat gitu kan. Itu bernada Arabik lah. Arabian lah ya. Arabian lah kalau ke gambus. Kalau kasidah itu lebih ke kayak lagu dangdut. Kayak seperti tadi kan. Lagu dangdut tapi isinya tentang nasihat. Isi tentang nasihat, tentang pokoknya kayak dakwah lah. Oke. Nasihat orang. Contohnya jilbab putih. Kalau tadi perhiasan istri solehah, acara jadi seperti itu. Jadi kasidahku lebih ke agak ke Indonesia lah. Musik yang musik Islami tapi kayak dangdut gitulah gitu. Lebih membaur dengan Indonesianya ya. Iya. Ada unsur Melayunya ada juga gitu.
Nah, kalau nasyid itu biasanya dibawaan beberapa orang yang identiknya laki-laki ya. Ada beberapa ada akapela dan kapela. Kalau akapela itu biasanya mencuang dari mulut. Ada suara 1, suara 2, suara 3. Ada suara musiknya dari mulut mencuang saja. Ada yang kapela itu pakai alat musik. Itu lebih ke gimana ya? Kalau kayak ke religi ya. Musik religi. Ya, kayak lagu pop Islami lah, itulah. Kalau gambus atau kasidah itu ada unsur irama mengajinya gitu. Seperti itu. Jadi kalau musik gambus atau kasidah itu biasanya dibawaan oleh orang-orang yang punya dasar lah bisa irama Al-Quran. Kori-kori lah ya, kori-koriah ya. Lebih lebih dapet rasanya, zuhnya kalau tiba di gambus itu. Dapet soulnya mah ya. Soulnya dapet. Gitu. Bisa mau simpulkan seketik kayak kasidah kok bisa dikecen lagu religinya, tapi ada nuansa Melayu seketik, ada Arabianya dan menyesuaikan dengan budaya Indonesianya kalau kasidah ya. Iya betul. Kalau gambus tuh musik Arabian, nggak tertutup kemungkinan itu bukan tentang Islami. Iya betul. Bisa jadi tentang cinta. Ada juga. Kayak Setawambo ya. Kalau salah koreksi ya. Kayak lagu Magadir. Itu Setawambo lagunya kan Magadir kan takdir ya. Moqadir sebenarnya. Moqadir. Tapi lagu itu tentang cinta kabarnya itu ya. Iya, banyak tuh. Banyak lagu-lagu itu yang memang asalnya dari Arab, tapi terkadang kan kalau ditelaah artinya memang ada menjurus ke situ. Kayak Ifrah ya Albi. Itu Ifrah ya Qalbi. Damaikanlah hatiku, itu memang cerita kalau kita artikan itu memang tentang cinta. Cuman kan kalau di masyarakat gitu kan kalah bahasa Arab. Lah bahasa Arab lagu religi langsung. Cuman itu di momen di momen lomba bintang kasidah itu ditelaah, harus ditelaah. Jadi MTQ contohnya kan ada bintang kasidahnya. Jadi itu lebih ke lagu-lagu yang memberikan nasihat atau salawat. Kayak asal Arabian sih ya. Enggak salah. Kayak lagu Ya Rabbi Barik misalnya. Ya Rabbi Barik. Kayak gitu kan. Itu kan Ya Rabbi, wahai Tuhanku. Jadi kan itu. Itu tentang Tuhan. Banyak lah itu yang isinya bagus-bagus ya banyak. Tapi harus bisa menelaah yang yang isinya tentang lagu religi kan. Koi tentang lagu cinta ya. Bisa masuk lagu Magadir. Kalau sekedar hiburan saja mungkin boleh. Oke, siap. Oke, lah duduk kok. Lah duduk keji. Alhamdulillah. Ya kan kalau di Rawak kan jalih yang musik kayak gitu lah kasidah semua sih kan. Tapi tidak bisa perbedaan. Kita tadi bahkan yang lagu qasidah tuh identiknya ndak hanya Arabian tadi ya. Ada dangdutnya sekete, ada unsur Melayunya dan penyanyinya pun yang lebih bagusnya adalah yang paham dengan baca Al-Quran irama ya, kori-kori. Oke, susah dah. Kok bicara susah? Kalau susah hendaknya itu tergantung orang yang kemauan tadi ada kawan-kawan yang dari profesional di bidang lagu pop, lagu mindangan, profesional itu awak akui. Tapi ketika ditawarkan ayo pelajari lagu gambus, ndak dapet raso Jadi memang untuk membawakan lagu gambus tuh kalau bisa memang ya ada raso dari dalam gitu kan. Jadi untuk memainkan musik gambus itu pun bukan monoton. Artinya bukan terikat sama musik yang aslinya gitu kan. Yang aslinya enggak. Tapi kalau bisa awak menambahkan improvisasi di situ, tapi indah bunyi musik tuh, dapet rasanya itu lebih bagus. Jadi di gambus tuh improvisasi yang banyak improvisasi ya. Jadi cengkok-cengkok. Itu banyak, tapi
jangan lari dari alurnya gitu kan. Jangan merubah total lagu orang ya. Maksudnya beda kok. Setiap lagu itu ada sama aja kayak membaca Al-Quran, ada irama sikah namanya, ada irama jaharkah, ada nahwan. Di lagu gambus itu seperti itu loh. Ada irama. Jadi kalau iramanya misalnya contohnya ya, dalam membaca Al-Quran ada irama nahwan namanya. Ada makam namanya. Lagu itu yang nahwan itu kalau tetap berada di situ enggak masalah dong. Kan banyak improvisasi yang bisa awak tampilkan. Tapi memang tergantung ke orangnya balik. Iya. Kalau orang-orang besoknya kan kayak yang basic-basicnya kori-kori oke lah, kayaknya lah kaji menurun lah ya untuk nyanyi gambus atau kasidah. Kalau orang-orang biasa bisa enggak? Bisa. Kalau secara pribadi Ambo menyarankan misalnya siapa nyanyinya, kok basicnya apa? Basicnya umum misalnya. Itu Ambo pilihkan lebih mengarahkan inyo ke lagu-lagu yang ndak terlalu barik deknya gitu kan. Misalnya ada lagu gambus tuh kayak lagu lagu dangdut. Tapi kan isinya beda. Sama kayak itu lapis saja. Contoh untuk pemula lagunya. Contoh misalnya pernah Desbi yang lagu apa? Jika terdengar suara azan. Kan itu standar datar. Kayak lagu Melayu. Iya betul. Itu kan standar. Mungkin lebih bisa diarahkan ke situ dulu. Lagu-lagu yang tidak terlalu bare untuk dibawaan, maksudnya tidak terlalu banyak cengkok yang standar-standar aja dulu untuk pemula. Tapi insyaallah kalau seandainya tekun di situ berproses, insyaallah bisa yang lain. Oke. Seperti siapapun bisa nyanyi gambus, nyanyi kasidah. Siapapun bisa, tergantung kemauannya. Tergantung kemauan. Oke dah. Kok aduh nang lewat kau dah. Boleh dah. boleh. Oke, dosa-dosa kita akan kembali lagi bersama Uda Afdal berbicara tentang gambus sama kasidah, tapi setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana. Mau tanya orang awak, di Siko tampeknya. Oke, kembali lagi kita di Tampek Muota TVRI Sumatera Barat. Mau tanya orang awak di Siko tampeknya. Nah, dan sanak-saudanya jangan lupa saksikan Tampek Muotako setiap hari Senin dan Selasa di TVRI Sumatera Barat. Bisa sanak tonton di TV atau bisa sanak tonton live streaming di Facebook, Instagram maupun YouTube-nya TVRI Sumatera Barat, atau bisa sanak download aplikasi TVRI Klik di Play Store atau di App Store. Nah, kita lanjutkan bincang kita bersama Uda Afdal. Oke. Nah, kamu masih penasaran tentang grup gambus El Fitri ya. Iya. El Fitri kok bara orang sih personal kalau misalnya contoh Lambonio panggil untuk hiburan lah. Iya. Kalau personel itu lengkapnya personel playernya empat orang player. Dan penyanyinya 3 orang. Penyanyi 3 orang. Oke. Biasanya. Player 3 kok pose kok? Empat. Berempat kok. Keyboard udah kok. Keyboard. Kan. Keyboard itu tuh pemain biola. Oh, ada biolanya. Ada serulingnya. Dan tambahan terakhir ada gitar apa tadi? Gitar gambus. Gitar gambus. Oke. Siap. Yang senarnya berlimpi-limpi itu ya? Senarnya dua sekali pati atau dua. Dua biasanya. Oke, siap. Itu kalau yang orang mau manggil kamu masih pernah jawabnya? Itu kan kalau pengalaman ya lah kamu masih sih. Alhamdulillah itu paling jauh diminta untuk show itu ke Malaysia. Serius? Iya. Lah pernah. Mancanegara. Keren. Itu tahun 2002 balik. Masalah. Berarti lah 2 tahunan yang lalu. Iya. Oke. Malaysia ya. Ke Batam juga pernah. Ke Batam, ke Jambi, Pekanbaru, sampai ke Kepri. Ke pulau-pulau yang pulau ketik ya. Pernah tuh. Dan terakhir kemarin baru sekitar sebulanan lah itu ke Medan. Ke Medan. Berarti kalau Sumatera aku lah ya. Lalanya.
lah Acok lah putar balik apa sekarang. Alhamdulillah. Tapi kalau ke Jawa tuh besar pula jemputannya ya. Kalau ke Jawa banyak yang nanya. Kebetulan kayaknya subscriber LV3 Gambus kok banyak yang dari Jawa kayaknya. Nah, jadi banyak yang minta ke situ, tapi itulah tadi. Tergantung apa ya? Mungkin budgetnya belum sampai atau apa. Ya, betul. Tapi insya Allah suatu saat ada. Itu kemarin ada untuk misi acara Jakarta. Di Jakarta itu kemarin. Cuman terkendala kebetulan acaranya jadi. Batal. Tahu. Ada edit. Tapi insya Allah lah suatu saat ada tuh. Nyado sejalan. Apalagi lah viral lo di YouTube kan. Oke. Dah, itu kalau biasanya orang Mangga tuh akhir pekan kayak gitu juga atau kayak organ lainnya tuh, Pak? Tergantung ya. Kalau kebetulan mau stay di Pariaman, Pariaman Kota. Kalau di Pariaman itu acara-acara kan tidak mengenal hari gitu. Kalau di beralik tiwari orang gitu. Kalau di Padang kan biasanya beralik itu Sabtu, Minggu kan. Kalau di Pariaman tuh enggak. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Tapi kan tidak semua yang beralik itu yang undang Gambus. Jadi kalau untuk harinya enggak bisa ditentukan. Tapi kebanyakan itu memang Sabtu, Minggu, Senin. Itu yang paling banyak ya. Yang paling acok. Tinggi enggak intensitas istilahnya itu ya. Ketertarikan orang masyarakat. Gambus. Alhamdulillah. Kalau untuk ketertarikan tinggi ya. Cuma terkadang kan gitu. Gambus itu kan pemainnya banyak, personelnya banyak. Jadi untuk biaya operasional budgetnya lah istilahnya itu kan memang berbeda dengan organ biasa ya. Biasa gitu kan. Jadi kadang kendalanya banyak di situ. Asalnya itulah. Tapi tergantung yang beralik. Kalau memang niatnya untuk mengisi acaranya dengan musik Islami atau Gambus itu enggak masalah deh. Iya. Atau bisa itu enggak kayak udah tadi di videonya bisa udah sama penyanyi saya kan. Wah paket keyboard sama paket hemat pahe. Kalau bisa itu bisa. Cuma ambo ingin memberikan pandangan ke masyarakat. Kalau Gambus itu berbeda dengan musik, misalnya musik organ karena jadi dengan player itulah, misalnya pemain biola atau suling, itulah yang membedakan antara Gambus dengan musik yang umum gitu kan. Kalau seandainya membawaan Gambus tapi hanya memakai bisa semuanya ada lengkap di keyboard itu cukup sebenarnya. Ya. Tapi kan ada ciri khas masing-masing. Yang membedakan lah. Karena petikan bunyi biola itu kan klasik ya. Betul. Klasik, bunyi suruling itu kan klasik. Betul. Di keyboard ada cuma kan memang pas bunyinya. Aslinya kayak gitu. Jadi itu. Jadi kalau di sabuk bisa cuman aku ingin menampilkan yang ikulah ciri khas Gambus tuh. Gitu. Ikulah ciri khasnya LV3 juga, Bang. Iya, LV3 dan Gambus yang lain juga gitu ya. Kayak gitu. Oke. Nah, dengan keinginan masyarakat tuh animo masyarakat lagi tinggi kayak gitu, berarti kan Acok udah manggung-manggung. Manggung lah apa istilah itu ya. Acok lah dipanggil untuk mengisi acara-acara gitu ya. Beralih ke atau acara yang lainnya. Kalau boleh tahu, kalau pekerjaan udah selain itu? Siapa? Ya. Gambus ya. Tuh selain itu ambo kerja mengabdi di Kementerian Agama Kota Pariaman. Tepatnya di KUA Kecamatan Pariaman Utara. Di KUA ya. Sebagai penyuluh lapangan lah. Honorer. Cok turun ke lapangan ya. Cok turun ke lapangan. Iya. Berbaur dengan masyarakat. Jadi tidak mengganggu pekerjaan saling satu sama lain. Tujuannya kan sama-sama dakwah. Iya. Kalau di kantor kan di
di Tampek Karajo itu dakwah jo mengajar Al-Quran lah kan, atau memberikan ceramah. Iya. Sekali banyak. Kalau di luar itu kan berdakwah dengan nada tadi, dengan musik Islami. Nada dan dakwah ya. Iya. Ya karena mungkin bukan mungkin sih. Kebanyakan orang memikirnya aku kan cuma untuk nikah sih. Kan banyak ya dah. banyak yang lain. Itu kalau penyuluh itu di lapangan, di lapas juga ada. Di lapas, di ibu-ibu majelis taklim dan anak anak-anak MDA, anak-anak ngaji. Oke, dah. Kau kan udah lah pai ke Malaysia, lah pai ke di Sumatera lah rata-rata lah ya. Rata-rata. Kalau pengalaman yang paling berkesan mana udah ada enggak selama mengisi acara? Aduh. Pengalaman yang paling berkesan itu apa ya? Tampil mengiringi lomba kasidah tingkat nasional. Tingkat nasional. Oke. Kebetulan di Padang. Di Padang. Itulah 2 kali. Itu sebuah kesempatan yang jarang ya. Karena itu bisa basobok sama insan-insan seni gambus di di Indonesia gitu kan. Ya. Artinya awak bisa membandingkan kemampuan orang luar gitu. Jadi tolak ukur kan. Iya. Perkembangan gambus di situ gitu kan. Terakhir itu di Asrama Haji Padang. Tahun 2023 akhir 2023 kemarin. Itu mengiringi Elfitri diminta untuk mengiringi lomba kasidah tingkat nasional, sebuah kehormatan yang berharga waktu itu dan jarang biasanya. Dan itu tantangannya memang tanggung jawabnya bare. Bebannya bare. Karena menjaga nama baik Sumbar ya kan. Karena kalau seandainya awak tidak bisa mengiringinya dengan baik misalnya, tentu yang karena itu orang awak, orang Sumbar. Betul. Jadi tanggung jawab itu yang bikin berkesan gitu ya. Betul. Berarti tadi kayak pas MTQ tingkat nasional tuh ada juga dari daerah lain yang insan musik gambusnya basobok juga berbagi-bagi pengalaman itu gue cerita. Oke. Siap. Kau duluan kelewat lah boleh. Boleh ada? Boleh ya? Boleh minum lah. Boleh foto ya. Oke, saudara-saudaranya kita akan lanjut balik bincang sama Uda Afdal, tapi setelah pesan-pesan berikut ini jangan kemana-mana. Mau tanya orang awak, di Siko Tampeknyo. Oke, salah-satunya basu balik kita di acara kesayangan kita di Tampek Mota TVRI Sumatera Barat. Mau tanya orang awak di Siko Tampeknyo. Nah, di sana kita akan lanjutkan lagi pembicaraan kita bersama Uda Afdal. Afdal baca. Afdal. Iya. Tadi kan udah lah bercerita pengalaman berkesan lah ya, pernah mengisi acara di acara dari nasional ya, tingkat nasional MTQ lomba bintang kasidah tingkat nasional. Udah mengiringi di situ antara beban tanggung jawabnya luar biasa ya. Betul. Di pundak itu pun nasional orang Mancalia anak. Ya oke. Nah, itu kan yang berkesannya. Ada enggak yang pengalaman berkesannya itu kan secara positif? Kok yang negatifnya ada enggak, yang pengalaman buruknya lah? Aduh. Pernah suatu waktu diundang gambus ke suatu daerah lah kan, tidak usah nyebut ke Tampek. Kebetulan lingkungan di situ itu memang lingkungan pasar. Jadi kalau lingkungan pasar kok kan kesannya lebih agak premannya. Kok itulah seperti itu. Banyak lah yang beragam di dalamnya. Jadi waktu itu main gambus itu kalau siang main gambus itu di tapi itu orang mengalih. Pasar. Namanya pasar kan. Jadi mengalih rame kayak kayak main di tengah pasar. Tapi
kebetulan rumahnya tuh memang udah kayak pasar. Jadi kalau siangnya aman. Pas malamnya, kebetulan acaranya dari pagi sampai malam sekitar jam 2 balikan, jam 1 sudah. Itu malam itu, ya maaf ya, musik Islami, akan tetapi ada minuman keras lah namanya kan. Bukan di pentas ya, tapi di nampak itu kan dari itu. Yang minuman di meja gitu kan. Jadi rasanya Pak Ayo, awak juga nak tahu bagaimana kebiasaan di situ sebelumnya. Jadi kan diundang, datang, ya datang gambus ya, gambus kan. Jadi itu antar perasaannya antara cameh entahlah, karena kayak orang yang lah maaf orang yang minum minuman keras itu kan kadang ndak terkontrol pikirannya kadang. Betul. Datang ke pentas kok iyo elok, kalau ndak wak dipangai itu yang camehnya. Jadi kesannya waktu itu dulu. Tapi secara profesional tentu kami bermain sesuai dengan perjanjian, melakukan profesionalitas sesuai tanggung jawab awak. Ya kalau Islami ya Islami, sampai jam 1 ya sampai jam 1 kan, sampai malamnya sampai selesai. Tergantung perjanjian awak dari awal. Tapi itu yang membuat cameh. Tapi alhamdulillah aman. Cuman suasananya tuh awak Islami kan, tetapi suasananya lah Mbak Ayo ndak cocok rasanya dengan yang awak tampilkan. Betul. Tapi kebetulan dengan nampaknya itu ada gia lah. Kalau orang nampak kemaksiatan tentu tetap dia gia. Lagu dakwah bukan jangan dilayaninya dengan lagu-lagu yang memancing untuk tambah parah kan. Jadi dia lagu selawat, lagu nasihat kan, bekolah diterima atau tidak diterimanya bekolah. Yang jelek itu disodorkan dulu. Tapi ada mabuk-mabuk sih itu berarti. Aduh, waktu berarti langsung lagunya di sini ya, lagu kayak itulah kan. Ya harus dinetralisir. Tapi kalau dilayani dengan lagu-lagu yang memancing itu tambah parah ya dia kan. Betul. Bisa-bisa enggak pulang jadinya lah itu. Tapi enggak ada yang menggaduh deh, maksudnya yang menggaduh langsung acara sampai berhenti. Pas waktu itu enggak ada menggaduh. Cuman pernah pengalaman dari rekan-rekan yo. Pengalaman dari rekan-rekan gambus yo. Pernah bercerita Itu saking setiap orang kan ada yang suka, ada yang enggak suka dengan gambus, dengan sih. Dah biasa kan. Hal yang biasa karena awak beragam. Pernah sampai batu yang dilempar dari bawah tiba di pentas. Pernah itu. Membahayakan tuh. Pernah. Tapi ya pengalaman kawan-kawan rekan-rekan ya, karena mungkin saking ndak sukonya atau terganggunya atau ndak sampai keinginannya. Tapi itu menurut kalau dewa pribadi biasa. Walaupun sebenarnya kan kalau di kita telah aku kan musik Islami. Betul. Masa aja sampai kayak gitu. Tapi kalau misalnya di konser tuh acok tuh, bahkan boto minuman mineral tuh diisi ya pipis kan. Iya. Acok kejadian tuh. Betul. Iya. Kita dengan kondisinya lagu Islami, lagu gambus, masih ada aja. Tapi ya itulah namanya manusia, tentu ada yang suka, ada yang indah. Tapi itu jadikan sebagai sebagai pengalaman. Tapi ketimbang yang buruknya lebih banyak yang baiknya. Buruknya pasti ada. Karena pun awak menyebarkan bagi cerita Roma Irama tadi nada dan dakwah tadi itu ya. Itu belum seberapa lah kan dibandingkan dakwah orang dulu. Kepada gaji. Iyalah Mbak orang dulu kayak di zaman Nabi ya, Nabi mensiarkan Islam. Banyak tantangannya. Nabi sih dapat tantangan, apalagi awak cuma keturunan kesekian. Itu makanya pikir secara pribadi untuk musik gambus itu memang ada pembaharuan. Maksudnya gitu. Jangan terfokus dengan musik klasik, aslinya harus ada pembaharuan, modernisasi lah, modernisasi, tapi tidak menghilangkan maksud dan tujuan lagu gambus tadi. Ya kayak gini kan ada grup gambus Sabian kan, itu menghadirkan nuansa baru di kalangan remaja. Betul. Kalangan lebih sampai lebih
kekinian lah istilahnya. Ya, harus menyesuaikan. Iya, iya. Nah, jadi kalau di dalam mengisi acara itu pas di barale, pas di apa, harus bisa Wak, membaca situasi di depan Wak. Kalau seandainya yang nonton itu ama-ama misalnya kan, atau ibu-ibu lah, itu yang ditampilkan tuh lagu-lagu lama. Jilbab putih. Karena mengingatkannya ke memorinya yang lama. Tapi kalau seandainya anak sekolah di muka, anak-anak Gen Z ya. Anak Gen Z. Jadi itu yang harus ditampilkan tentu yang lagu yang sesuai dengan inyo, yang tahu inyo. Jadi iko ya gambus tuh yo. Iko ya, bukan kadang-kadang maaf. Kadang-kadang ada sebagian masyarakat yang berpikir gambus tuh rebana. Itu. Rebana saja. Ada yang pikir banyak yang model tuh. Jadi itulah kita tampilkan, menyesuaikan dengan kondisi, karena bagaimanapun kan situasi itu kan berubah. Betul. Celai awak pun menyanyi atau menghibur tuh tujuannya tuh untuk menghibur si penonton ya. Kalau penontonnya anak-anak muda diubah lagu yang lamu-lamu warna nggak cocok lah. Ya ampun. Ya tujuan kan sampai ke situ, cuman kan harus menyesuaikan kan. Ya, nantinya kalau memangnya berminat, nantinya sampai di situ ya. Iya, betul. Tapi harus menyesuaikan. Dengan zaman juga dengan zaman. Ya. Apalagi dulu sebelum Sabian Gambus, ada juga kayak band Gigi pun dijadiannya lagu kasidaku versi rocknya. Betul. Lebih sampai dulu zaman 2000-an lah. Itu banyak lagu-lagu religi keluar. Lagu-lagu semua anak band sabarana perangainya, tapi ada lagu religi. Pas di bulan Ramadan mengeluarkan album religi saja kan. Mengeluarkan album religi sadolahnya. Yang penting kan enggak masalah. Yang penting itu tadi sebenarnya kan musik tuh enggak salah doh. Cuman yang penting di situ kan apa yang ingin disampaikan, pesan yang ada di dalam lagu itu. Ya terserah lah yang mau membuat versi yang religi, mau membuat versi yang gambus, mau membuat yang nasyid, mau membuat yang kasidah, itu pilihan seorang-seorang lain. Betul. Tapi yang terutama intinya adalah lagu itu dakwah tadi sampai ke pendengarnya. Betul. Kadang ada yang beberapa dakwah yang sampai ke mulai nada aku tadi kok. Yang serta-merta maksudnya jelas kata-katanya, jelas isi dakwah macamnya. Ada juga yang berpuisi dan orang bahkan baru akhir-akhir kau nyangko kalau lagu itu lagu religi kayak lagu Leto kan. Sandaran hati ternyata tuh lagu religi, nak tahu orang udah selama kok. Kayak Dialova kan, ternyata lagu religi kan. Nah, yang orang nyangko selama kok lagu cinta ternyata lagu religi. Kayak gitu. Nah, kok kini untuk grup Gambus sudah, Elfitri, itu kan berarti lah berjalan dari 2003. Berarti lah sebalik tahun. 21 tahun. 21 tahun ya. Astagfirullah, Pak. Tonton anak gua. 21 tahun ya. Tiba di manusia kok lah kuliah lah kan. Dapat tamat kuliah. Apa rencana ke depan lah? Rencana ke depan memang insyaallah tetap memasyarakatkan lagu Gambus ya, mengusahakan bagaimana generasi muda itu bisa ya enggak sadonya mungkin cuman setidaknya berusaha untuk menarik inspirasi dan generasi muda untuk mencintai atau menyukai lagu Gambus atau kasidah. Ya bagaimanapun kan lagu Gambus itu kan ya sama ya awak berdakwah gitu kan. Cuman bagaimana mengemasnya mengemas lagu itu supaya bisa tertarik generasi-generasi. Kalau yang tua-tua itu lah insyaallah lah biasanya suku. Yang muda-muda lah karena kini kan banyak pengaruh. Betul. Ya pengaruh kenakalan remaja, pengaruh yang lain-lain. Betul. Jadi peran musik Gambus di Siko itu setidaknya menetralisir atau mengurangi lah. Betul. Bahkan kini kok lagu-lagu Islami bernuansa Islami kini tidak hanya dinikmati oleh orang Islam saja. Orang Islam pun banyak sedang viral-viralnya gini ya. Oke, seketik closing statement untuk kawan-kawan di rumah, mana tahu ada yang pengen mendalami Gambus lah. Kalau yang ingin mendalami Gambus,
seperti yang Ambo kecian pertama tadi, harus sungguh-sungguh. Kalau memang berminat dengan mempelajari musik gambus, itu harus sungguh-sungguh loh. Sungguh-sungguh, memang keinginan dari hati. Ya, karena sebenarnya untuk belajar itu bukan harus ada alatnya, tapi kemauan dulu. Ya. Kalau ada kemauan, insya Allah bisa sampai, bisa tercapai keinginan. Itu sih. Siap. Dah, kalau orang yang mau hubungi udah apa Instagram wacaunya? Kok sebelum kita tutup ya. Kalau untuk Fitri Gambus di Instagram ada tuh nama Afdal Husni, bisa di situ atau di TikTok. Di TikTok ada tuh cuplikan gambusnya. Afdal Husni ya, sama. Jadi kalau donan yang memanggia ya, tinggal langsung DM Afdal atau Husni. Ya. Siap. Terima kasih banyak udah Afdal berbagi cerita tentang gambus, membuka pengalaman awak, insight baru ternyata gambus tuh mode itu. Iya. Ternyata bisa lo berdakwah melalui musik nih boleh ada. Oke, terima kasih Afdal, semoga makin sukses dengan Elfitri-nya. Amin, sama-sama Desti. Oke, dan sadanya gitulah bincang-bincang kita bersama Uda Afdal. Semoga banyak hal positif yang bisa kita petik dari pembicaraan singkat kita kok. Saya Despi Sugari dan kru yang bertugas mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi.